Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan selamat dunia akhirat. Kali ini sangat spesial. Kita kedatangan tamu dari Bandung dan seorang legend yang luar biasa. Tadi malam saya lihat pentasnya, tapi dengan sembunyi-sembunyi di belakang. Wilujeng Sumping Teh Mel Sandi. Hatur nuhun. Hatur nuhun sudah datang di rumah kami. Silaturahim, semoga Teteh tetap sehat walafiat. Amin, amin. Karir terus sukses. Ya. Amin, amin. Ya. Sukses terus. Ini beliau bersama suami Mas Dani. Tapi di sana Mas Dani, ya terima kasih Mas Dani sama Mas Erwin yang sudah nganter Teh Mel Sandi ini. Ya sekali lagi hatur nuhun, hatur nuhun. Ya Teh ini ngobrol ini setelah pentas tadi malam itu, ya luar biasa memberikan semangat pada seniman muda atau seniman rock khususnya di Sukoharjo. Ini luar biasa. Dan mulai kapan sih Teh Mel Sandi ini, mohon maaf, bangkit lagi itu mulai kapan? Sebetulnya dari mulai pas awal-awal nikah itu kan udah agak dikurangi dikurangi apa namanya, kegiatan manggung segala macam. Iya. Tapi jiwa nggak bisa nggak bisa dibohongin ya. Jiwa masih tetap keingin gitu. Jadi sempat waktu suami yang dahulu itu kan jadi mandek gitu loh. Sama Mas Log kan waktu itu aku dikontrak Logs Labor ya. Selesai kontrak, terus aku menikah, segala kegiatan di musik agak berkurang gitu karena sempat hamil juga, ngurus anak gitu, sempat tertunda gitu. Putra berapa? Sekarang ada Selin, ada Yaneta itu ya. Ya. Putra aja saya tanya suami. Putranya tiga ya, putranya 3. Kegiatan sekarang muter ya. Pentas di mana-mana juga ya. Baru mulai lagi. Karena kemarin kan sempat pandemi ini ya. Pandemi itu kan nggak banyak ini, jadi cuman kadang 1-2 show-nya gitu kan, ada kadang live streaming. Ya, tapi memang memberi motivasi. Dengan pentas-pentas Teteh ini yang luar biasa. Ini kan baru juga pada bangkit begitu. Ya, udah mulai menggeliat lagi lah. Mungkin sekarang pemusik-pemusik juga udah mulai bersemangat lagi. Iya. Kalau saya lihat albumnya dengan Seksi Rock ya. Ini kelihatannya Teh Mel Sandi ini mau mengelaborasi semua kemampuannya ya yang dulu gitu ya. Saya lihatnya. Sebetulnya waktu itu kan sama Logs Labor itu udah selesai, sudah selesai kontrak, terus sempat vakum karena bingung ini apa namanya, waktu itu kan CD kaset kan udah mulai hilang ya. Nah jadinya bingung nih, aduh ini mau kemana ya, perasaan mau dikontrak sama produser ini juga kan nggak seperti yang sama Mas Lo kan udah hampir 15 tahun gitu kan. Jadi, saya mau pindah ke produser yang lain itu agak bingung gitu loh. Nah tapi aku ingin punya karya lagi. Nah akhirnya teman-teman ex Power Metal itu Mas Raymond sempat telepon, ayo Mel kita bikin yuk, kita Indian aja gitu kan. Bikin sendiri, terus sendiri, sendiri, pokoknya nggak perlu pakai label gitu maksudnya. Ya karena memang sudah beralih dari platformnya kan sudah ke digital kan. Sebelumnya kan disc sama kaset ya. Harus. Akhirnya aku yang ke Surabaya, jadi Mas Raymond bikin grup di luar Power Metal, jadi dia grup apa namanya, Seksi Rock. Seksi Rock ya. Jadi vokalisnya di situ. Kalau aku sih cuman ngisi kekosongan aja waktu itu, jadi ya udah deh. Pas denger lagunya juga, maksudnya cocok ya. Mas Raymond itu kan karena sering bareng. Iya. Akhirnya lahirlah mini album N6. Ada berapa lagu itu? Ada 5 kalau ada 4 atau 5 tuh ya? 6 lagu. Ada 6 lagu ya? Itu karena di situ ada lagu apa namanya yang waktu itu heboh ini apa? Mau ada kiamat katanya. Akhir dunia itu. Lagunya bikin judulnya Akhir Dunia. Akhir Dunia. Itu tahun 2012 kan diluncurin itunya pas. Ada ayat-ayat
Al-Quran juga ya itu ya. Itu juga kan masih belajar gitu lah. Iya. Nggak, katanya kan juga Qori'ah juga. Teh Mel ini. Itu Pak, pengen jadi Qori'ah, cuman nggak kesampaian. Akhirnya ya banyak yang ngundang, ya udah dijalanin aja. Katanya pernah diundang di Lamongan ya, membuka MTQ ya. Malah sempat ke luar negeri juga Pak. Ke luar negeri sudah 4 kali. Terus ke Dubai, Qatar. Itu Kiroah atau? Kiroah itu. Nyanyi juga. Oh, Kiroah juga nyanyi juga. Pak. Weh. Jadi kalau saya kan setelah selesai sama Lux Lebor, show-nya, rekamannya, ketemu dengan Alzastro Ngatawi yang Mas Astro, yang menaungi grup Ki Ageng Ganjung. Ki Ageng Ganjung, Di situ Pak aku sering tur pesantren-pesantren kan, terus sampai ke luar negeri juga. Kemarin itu sempat ke Dubai, Qatar, terus ke Eropa, ke Belanda, Jerman, Belgia, Aljazair. Iya. Mas Astro yang Mas Astro ya. Saya ke luar negeri ke situ. Gitarisnya namanya Mas Agus, rumahnya sini juga. Oh gitu kan? Iya, gitarisnya Mas Astro. Kita juga kenal baik sama Mas Astro itu loh. Iya, betul. Jadi kembali ke albumnya dengan seksi rock itu, Akhir Dunia itu ya. Ya ada lantunan Al-Fatihah itu ya. Kemudian ada Sejuta Impian. Ini kan variatif itu loh. Itu katanya ciptaannya Mas Ulun Nuha ya, kalau nggak salah itu ya. Tentang patriotisme. Ada juga yang model suasana orkestra, itu lagunya I'll Be There For You itu kan. Lalu ada Cuma Kamu, itu memaksimalkan range suara dari alto ke sopran ya. Jadi 3 oktav atau 3,5 oktav itu ya. Iya, tinggi-tinggi tuh. Itu suaranya berapa oktav sih? Kalau dulu sih sempat 2 oktav. 2 oktav ya. Sekarang udah faktor U Pak ya. Faktor U. Jadi kayaknya itu umur. Kalau dipaksakan juga kayaknya masih mampu sih. Masih mampu. Kayaknya jangan gitu ya, sayang pita suara. Tetap terjaga gitu kan. Jadi inginnya itu apa ya, maksudnya jangan terlalu tinggi-tinggi gitu loh nadanya gitu. Jadi kalau misalkan rekaman itu, kalau recording kan bisa sebaik-sebaik. Iya. Nggak capek tuh tarikan suaranya. Oh iya. Tapi kalau pentas ya nggak bisa ya. Kalau konser itu kalau selagu 2 lagu masih bisa lah. Kalau zaman ABG dulu masih kuat Pak. 8 lagu sampai sejam tuh kuat karena nada suaranya kan masih alami kan. Iya. Kalau sekarang ini kan karena udah bertambahnya usia, terus ingin pita suaranya tetap terjaga stabil gitu kan. Kayaknya kalau terlalu tinggi juga nggak enak juga, nggak nyaman juga gitu, takutnya apalah gitu ya. Jadi akhirnya kadang sekarang ini ingin lagunya yang nggak terlalu tinggi-tinggi, tapi tetap ada nada tingginya sedikit. Tinggi ya. Tapi itu tetap ya lagu cuma aku itu ya. Cuma aku bukan cuma kamu. Kalau cuma kamu kan Roma. Iya kan. Cuma aku itu range suara sopran alto sampai sopran ya, tinggi ya. Itu tetap bisa ya itu ya, masih bisa ya. Karena kan dari ini biang lala kan nada rendah dulu. Malah makin tinggi nadanya. Ngejebak terus itu ya. Ada lagu Civil War juga ya, bahasa Inggris, sama Acungkan Jarimu yang speed metal itu ya. Yang kayak nyanyian Badai kalau nggak salah. Iya, nyanyian, karena udah dari awal udah seperti itu, akhirnya harus ada ciri khasnya lagu yang seperti itu lagi gitu. Iya. Nyanyian Badai itu legenda bener itu. Ya. Tahun berapa sih nyanyian Badai itu? Aduh, tahun berapa ya? Barengan Biang Lala ya? 3 apa ya gitu ya? Aku nggak pernah mikirin, nggak pernah nginget-nginget tahun berapa. Pokoknya 90-an ya? Iya, tahun 93 kalau nggak salah. 93. Ya, pokoknya saya pas kuliah itu ngefans sama Teh Mel itu. Iya. Jadi ngiri lah nyari lagu-lagunya. Nah, ini Teh Mel. Biar para pemirsa tahu nama sebenarnya meskipun sudah banyak ditulis di medsos ya. Ini Hajah Melinda Susilarini, bener ya? Iya. Terus yang namain Mel Sandi itu siapa dulu? Waktu itu sebelum ketemu Lux Lebor kan sempat diorbitkan sama almarhum Kang Denny Sabri. Kang Denny Sabri ya. Orbitkan Niki Astria, Miriam Bellina. Iya.
kita sering tur bareng itu. Sempet namanya diganti dari Melinda Susilarini jadi Sandi Melinda. Sandi Melinda. Diganti. Terus apalagi ya gitu. Nah, begitu ikut festival rock tahun 87 di Jawa Timur yang versi Logs Labor. Iya. Nah, di situ Kang Denny ngenalin aku ke Logs Labor. Jadi pas lagi festival itu kan vokalis ceweknya cuma aku sama Lady Alvisa waktu itu. Saya kan masih lugu mah, waktu itu masih lugu. Mas waktu itu sering nguntitin, gitu, ngeliatin, merhatiin gitu kan. Soalnya aku waktu itu mungil banget gitu ya. Festival ikut, sebetulnya nggak menang. Mungil pakai kacamata itu ya akhirnya ya? Pakai paku-paku itu Pak. Ya, rambutnya agak merah-merah itu ya? Rambutnya merah. Mungkin masuk sih bilangnya mungkin unik gitu ya. Iya, iya. Udah ngeliatin terus gitu, pas begitu. Sudah ditarget lah pokoknya. Ya, kayaknya udah jadi target gitu ya. Pas gitu. Target yang baik maksudnya kan. Festivalnya kalah Pak waktu itu. Oh. Cuman Mas Lutfi. Tapi runner up kan katanya itu? Enggak juga. Enggak juga. Yang runner up itu yang mana? Yang festival rock keempat kalau nggak salah. Yang festival apa ya? Yang di Jawa Barat ya. Lady Avisa juga kan? Sama Lady Avisa katanya. Ya, kalau itu enggak dapet Pak. Enggak dapet ya? Cuman Mas Lutfi mengajak aku untuk recording gitu. Saya kan bingung ya, aduh, karena sebelum sama Mas Lok itu pernah sempat rekaman tapi nggak dibayar waktu itu. Iya. Sama produser sebelumnya tahun 86 gitu kan. Itu sempat ini Pak, sempat mau down juga kan. Iya. Ternyata rekaman tuh begini ya, kena tipu gitu kan, kayak gitu. Akhirnya setelah ketemu Logs Labor, itu terbuka semua. Jadi aku bisa makin lebar karir gitu kan. Makin bisa membantu perekonomian keluarga juga. Jadi berkat Mas Logs Labor tuh akhirnya kan itu tahu Mas Lok itu dari Om. Om bilang gini, "Yuk, Mas Lok itu udah produser Bonafit, motor juga." Iya. Karena kan sebelumnya trauma. Enggak, kalau Mas Lok maju aja, kata maju. Akhirnya ternyata betul juga Pak. Pas ketemu Mas Lok namanya diganti. Dari Melinda Susilarini itu katanya kepanjangan. Sandi Melinda kepanjangan. Juga. Akhirnya ngambil mailnya doang, Mel Sandi. Oh. Gitu. Dari Mas Logs Labor juga ya. Mas Logs Labor. Jadi semua yang menamakan rocker-rocker itu Mas Logs Labor juga semuanya itu kan? Iya, kayaknya mungkin. Nika Astrea juga kan? Enggak, kalau Mas Lok kan ceweknya cuma sendiri, Mel aja. Oh, Mel aja. Iya, yang lainnya kan God Bless, Power Metal, El Pama. Itu cuma saya yang paling cantik di. Iya. Di Logis Record itu ya. Logis Record. Jadi lahir 26 September 71. Nah, ini yang saya mau konfirmasi. Ada yang nulis 26 September, ada yang nulis 27 September. Oh iya, itu kepo. Yang benar yang mana itu? 26 September. 26 ya? Iya, betul. Karena kalau di Jawa itu 26 itu misalkan Jumat Legi, 27 itu Sabtu Kliwon. Itu pasarannya sudah lain lagi, karakternya sudah lain lagi. Jadi harus hokinya lain lagi. Makanya harus dibenerin itu. Pernah lihat sih 27 September. Pada kepo itu tahu dari mana gitu kan. Aslinya 26 September. Harus nyelameti ya tuh. Sekarang Mbak Mel Sandi itu atau Teh Mel Sandi itu disebut living legend. Iya. Ya legend yang masih ya berkarya, masih berkarya gitu ya, masih produksi. Sudah kelamaan juga. Sudah berarti sudah 50-an ya, 50-an sekian ya. Usia udah 51 mungkin ya mau 51. Tapi suaranya kan tadi malam aduh. Oh gitu ya. Luar biasa. Gimana itu? Resepnya apa itu? Resepnya apa ya? Aku sering nyanyi-nyanyi di rumah aja Pak. Maksudnya jangan sampai didiemin aja gitu suaranya. Di rumah juga teriak-teriak gitu? Teriak-teriak, apalagi sekarang suami kan di musik juga kan. Jadi berkarya terus gitu. Asalnya kan kadang nih kalau misalkan suara nggak dipakai gitu ya, misalkan nyaman, itu bisa fals. Oh gitu ya, memang harus dilatih terus ya? Iya, karena mobil aja kan dipanasin kan. Betul. Orang gitar juga begitu kan, gitu ya, tiap hari. Harus dipanasin terus. Iya, tiap bulan ya pasti macet juga ininya. Nah, gitu, iya. Makanya pokoknya mau di kamar mandi, mau di kamar tidur, mau di mana, pokoknya harus nyanyi gitu. Pernah dikatain sama anak-anak berisik mah? Gitu? Iya, sering banget. Oh, sering. Anak-anakku Pak yang
3 itu kan suaranya bagus-bagus. Iya, iya, iya. Berbakat sebetulnya. Terus? Padahal aku nggak ngajarin, nggak apa. Jadi dia aku nggak ngarahin, bisa sendiri Pak. Iya, iya. Saya soalnya pernah ngarahin juga kan pada cemberut gitu, kayak sendiri. Suaranya cuman nggak ada yang mau mengikuti jejakku Pak. Jadi nggak mau ngerok maksudnya? Iya, maunya yang lagu-lagu anak-anak sekarang gitu. Oh. Kan aku kepengen ya, berharap ada penerus. Betul, karena betul. saya yang kostum, Iya, saya iya. sepatu jenggel, nggak ada yang nerusin. Saya kostum. Gitu kan. Malah bilang gini, Mami kok nggak capek ya nyanyinya teriak-teriak gitu. Saya ajak ke, ke apa namanya pas lagi pagelaran dia. Dia sampai apa gitu ya. Mami nggak sakit ya tenggorokannya apa gimana. Makanya pas denger anakku nyanyi, suaranya lembut banget gitu. Kenapa nggak nyanyi rock? Enggak, dia angkat tangan nggak mau jadi nggak nyanyi mau rock. ya. Padahal punya potensi itu ya. Punya potensi, tapi emang tipe suaranya emang nggak bisa seperti saya gitu. Jadi suaranya lembut gitu. Suaranya lembut. Kayak lagu-lagu anak sekarang. Rock kreatif lah. Ya, pop kreatif lah ya. Kayak gitu-gitu, pop yang ringan-ringan gitu deh. Yang ringan ya. Oh, berarti anak-anak nggak ada yang nerusin ngerok ini ya? Jadi aku ngarahinnya juga kalau nggak sefrekuensi kan bingung juga ya. Jadi anakku ini sendiri aja, jadi berkarya sendiri aja. Jadi main gitar bisa sendiri. Nggak saya arahin, nggak saya lesin, nggak saya ajarin. Nyanyi terus dia rekam sendiri. Saya nggak ikut campur urusan anak-anak gitu ya, masalah. Iya. Saya lepas aja, saya kalau saya paksain takut mereka berontak juga gitu, ya. Cemberut, Iya. nggak nyaman gitu. Padahal sudah dicontoh ibunya ya. Iya, sudah dicontoh, malah sering pernah diajak itu selingan lah nyanyi satu lagu gitu kan. Saya kasih honor juga Pak buat menyemangati gitu. Semangat gitu kan, semangat. Ketiga kalinya saya ajak cemberut Pak. Wah, males apa gitu ya, mungkin nggak inilah mungkin. Tapi pas anakku diajak teman-temannya buat nyanyi di kafe, itu kan 2 jam Pak. Bawainnya juga berapa puluh lagu tuh ya. Terus dia dapat honor sedikit gitu ya, kecil tapi dia puas gitu Pak. Iya. Kepuasan yang dicari ya. Oh. Ya semoga anak-anak nanti juga meneruskan seninya, akan tapi ya di jalan-jalan ya genre yang lain lah. Ya. Teh Mel itu bisa nyanyi itu karena gennya, mungkin orang tua bapak ibu ada memang dulu seniman atau budayawan atau bukan? Mama sama papa sih cuman seneng-seneng musik aja kali. Kalau ngelihat ibu nyanyi hari ringan kalau Sunda mah suara ibu bagus, kayak Cianjuran lagu Sunda gitu. Oh, Ibu jadi, Titing ya nama? Ibu Titing. Ibu Titing ya. Kalau bapak Muhammad Khalil ya. Muhammad Khalil, almarhum. Kalau kakek katanya dulu pencak silat. Nah mungkin dari kakek darah seninya. Pencak silat, pencak silat juga seni kok. Iya. Kan, turunan seninya dari kakek tapi di luar jalur bukan nyanyi gitu. Cuman kalau saya lihat ibu nyanyi suaranya merdu Pak, mungkin dari ibu kayaknya. Ibu lagu Sundanya bagus. Iya. Teh kadang-kadang kan kemarin misalkan kayak Mbak Tia Afi, siapapun yang pernah saya wawancarai atau saya podcast di sini, jadi legend atau jadi orang top ya, jadi sukses itu kadang-kadang kan nggak direncanakan. Ya, memang yang merencanakan Tuhan. Nah ini kejadiannya untuk Teh Mel Sandi gimana? Memang dulu direncanakan cita-cita atau gimana? Apa ceritanya gimana? Ibu tuh gara-gara lihat Cica Kuswoyo, Cica Kuswoyo, iya. Terobsesi kepengen punya anak seperti itu mungkin. Padahal waktu itu nggak kepikiran untuk jadi artis, nggak sama sekali. Jadi ibu yang mendorong untuk ikut bina vokalia gitu ya. Kalau disuruh nyanyi sama guru vokalnya, saya mah suka malu-malu kan, suka pura-pura sakit gigi gitu kan, pura-pura pusing. Tapi ibu suka ngasih trik-trik ini yang manjur gitu. Nanti pulangnya mama beliin roti bakery misalnya. Kalau mau nyanyi gitu. Nanti mama nanti pulangnya nonton. Kayaknya dirayu-rayu gitu. Iya. Mau Pak. Setelah nyanyi pulangnya nggak kesampaian tuh, nontonnya nggak jadi. Alasannya pokoknya ibu tuh pengen ngerayu aja supaya nyanyi gitu kan. Pokoknya ibu ambisi banget kalau anak itu ingin jadi seperti Cica Kuswoyo, artis gitu kan. Terus ikut festival, ibu yang dorong gitu kan, ayo ikut festival, karena ikut festival pop
singer tuh nggak pernah menang Pak, udah 5 kali masuk final aja nggak pernah juara. Begitu ada festival Lady Rocker tahun 86 itu kan lagu-lagunya Nicky Astria tuh. Waktu itu Nicky Astria booming kan, booming. Nah ibu Pak yang berusaha merayu saya untuk bisa ikut. Saya nggak mau waktu itu, bukan nggak mau Pak, males gitu ya. Males ya. Itu yang bikin bajunya papa sama mama bikin baju jaket kulit Pak. Jadi ibu lihat di majalah kayak John Bon Jovi ini kan apa namanya kamejanya yang rawis-rawis, pakunya Pak, spike-nya. Papa yang ini yang mukulin paku, masakin paku, spike-nya. Terus aku lihat dari kejauhan bagus Pak bajunya, tapi setelah di dekat kan itu benjol-benjol ininya pakunya gitu kan. Terus udah pakai aja. Terus ibu tuh ke pasar beli rantai apa namanya kayak rantai regal gitu kan. Iya. Meteran Pak. Mama itu buat apa? Saya bilang itu. Udah diam, pokoknya berdiri aja kan. Mama tuh di rantainya tuh dikait-kaitin ke sabuk ini. Iya, celana ya. Akhirnya kan jadi ada gitu-gituan ya. Iya. Itu kalau jalan tuh kayak toko berjalan. Tring. Ini. Jadi ibu tuh udah ngelihat dari majalah gitu kan. Udah aku latihan, ya udah. Aku pede aja Pak waktu itu udah. Begitu festival, aku menang Pak. yang se-Bandung itu ya? Iya Pak. Bandung Raya ya? Bandung Raya terus Jawa Barat juga ya? Ganti lagi bajunya Pak, warnanya Papa lagi yang bikinin sama Mama. Ngejahit, masang spike-nya. Itu Pak di kejauhan itu bajunya eksklusif banget. Iya. Wah, masih nggak itu bajunya? Tapi bagus, itu metal gitu kan. Masih nggak bagus bajunya itu? Masih ada, cuma kayaknya udah nggak muat ya? Gitu. Kecil, iya bener. Wah pokoknya warnanya biru Pak, biru sama hitam. Wah bagus, sampai si jurinya mungkin wah ini keren gitu. Penampilannya kalau lihat dari dekat Pak, aduh itu spike-nya sampai benjol. Tapi saya salut sedih gitu ya ngelihat Papa sama Mama wah sampai semangat itu. Nah akhirnya dapat juara lagi Pak. Dari situ ya itu ada yang ngajak rekaman kan, yang kena tipu itu yang awal-awal kan. Sampai saya pergi ke Jakarta tuh diantar Papa kan. Habis itu udah aku mah nggak mau nyanyi lagi, ternyata gini ya rekamannya nggak dapat apa-apa sebenarnya. Ibu lagi yang mendorong saya untuk bangkit. Enggak, jangan kayak gitu. Aku lihat Papa itu kan dulu kerjanya kondektur ya, jadi kalau tiap pulang tuh suka asmanya kambuh gitu. Aduh aku nggak tega lihat Bapak kan tiap pulang ngondekturin bis asma kambuh gitu kan. Nah di situ mulai bangkit Pak, saya mulai aku nggak boleh nolak permintaan ibu gitu kan. Aku harus bantu gitu ya. Karena aduh saya sedih kalau udah ngeliat itu. Semangat Pak, waktu itu ikut 17-an, ikut festival se-Indonesia. Sampai ketemu dengan Lux Labor itu saya semangat mau rekaman. Nah akhirnya waktu itu Mas Lok bilang, nanti kamu ketemu pemain keyboard God Bless, dia bilang. Oh iya Mas Lok, Mas Yoki itu ya? Iya Mas Yoki. Kamu kok kecil mungil kan gitu kan? Aku kecil mungil Pak. Iya. Apalin lagunya ya. Tapi pas begitu dengar lagu Ulah Tuan Dano dan Ulah Tuan Danona sama Biang Lala Pak, saya udah punya keyakinan karena ini lagu pas dengan karakter gitu. ya. Aku seneng gitu, seneng banget. Makanya pas recording juga lancar gitu kan, alhamdulillah. Maksudnya karena lagu yang aku mau gitu. Iya. Nah itu kan Nicky Astria kan sama Ian Antono. Gitu. Aku sama Mas Yoki. Nah di situ mulai dengan tangannya Mas Luk mulai terbuka lebar. Karir saya mulai terbuka pada situ. Wah, tur ke sana ke sini. Iya itu. Saya pikir kan perempuannya cuma aku satu-satunya, yang lain kan God Bless ini. Laki-laki semua ya. Paling cantik sendiri. Iya. Oh jadi inspirasinya di sini. Jadi memang karena arahan orang tua yang sangat disiplin dan ketat dan kemauan keras, serta akhirnya Teh Mel ini merasa bahwa memang perintah orang tua ini, anjuran orang tua, saran orang tua, didikan orang tua ini yang harus dilaksanakan, dijalani. Akhirnya kan menjalani perintah orang tua itu kan barokah gitu kan. Iya, ada berkahnya kan? Ada berkahnya sampai aku senang gitu ngelihat ibu sama bapak gitu ya. Ngelihat aku udah jadi penyanyi gitu ya. Jadi, waktu itu Biang Lala kan sempat ngehit banget kan. Iya.
aku tuh Mas Lug itu kan promonya itu kan di Jawa Timur dulu Pak. Jadi sebelum aku recording, sebelum itu si Biang Lalanya diluncur itu udah di koran tuh hampir tiap hari. Wah, Mas Lug kan memang gitu ya. Itu belum keluar albumnya, tapi pas aku ke Jawa Timur udah pada tahu. Yang Sandi, saya kan bingung. Karena aku dulu rambutnya khas Pak. Jadi orang gampang inget gitu kan. Loh kok tahu dari mana? Terus Mas Lug tuh ngasih apa? Koran-koran nih, Mel, katanya. Pas aku ke Surabaya gitu, Pak, ini Mel, aku sebelumnya udah saya tembak di koran-koran gitu, di majalah. Oh, pantesan Mas Lug, aku tadi naik bis pada fisik-fisik. Waktu itu aku kan belum tahu ada kereta bagus, belum tahu Pak. Naik bis yang estafet, karena Papa kan kondektur ya. Jadi ngikutin Papa aja. Dari Bandung ke Cirebon Tegal, Tegal Semarang. Berhenti karena Papa tahu udah sering rute itu kan, rute Jawa gitu kan. Kata Mas Lug, kamu kok naik bis, kata gitu. Ya aku nggak tahu Surabaya sih, aku ngikutin Papa aja gitu kan. Naik kereta, tapi orang di itu sendirian atau sama? Tahu, Pak. Itu sendirian atau? Sama Papa berdua. Sama Papa? Iya, sama Papa berdua, karena kan masih SMA kan. Masih SMA ya. Kelas 2 kalau nggak salah. Karena Biang Lala itu SMA kelas 3. Jadi udah bisik-bisik kok ngomongin aku gitu kan. Ternyata dia bawa korannya, aku ada di situ Pak, di koran Jawa Pos. Pokoknya koran inilah Jawa Timur gitu kan. Sebenarnya Mas Lug kok, ya saya udah sebelumnya promo terus. Promonya gencar Pak waktu itu. Sampai dapet nominasi BASF waktu yang Biang Lala itu. Jadi sedikitnya aduh ya Allah, alhamdulillah bisa bantu Papa tuh udah keluarga, udah nggak usah jadi kondektur lagi, udah mending nganter Mel aja sama Ibu tur gitu. Tur Jawa, tur Sumatera. Papa tuh sampai bawa mobil dari Lampung ke Aceh, bawa anak-anak band power metal. Lampung sampai Aceh? Iya, Papa pengen nih, karena Papa kan udah biasa di bis. Ampun deh. Jadi pengennya gitu lah. Satu Sumatera itu? Iya. Lampung Aceh itu? Ini dulu dari Lampung ke Padang, ke Palembang, berhenti kan mau ini show di Lampung dulu. Oh gitu. Di Padang, tapi Papa nggak mau naik pesawat. Aku bawa mobil aja sama bareng anak-anak power metal. Berarti barengan power metal ya Mas Andi ya? Anak-anak power metal kan bawa mobil. Kalau God Bless, El Pamas sama aku naik pesawat. Karena waktu itu power metal kan masih junior lah mungkinnya masih. Belum ngehit lah ya. Baru menjuarai festival, terus baru mau bikin album sama Mas Lug gitu. Malah duluan El Pamas itu ya dulu ya. El Pamas duluan sama God Bless. Sama Grace Rock itu ya dulu ya. Ada Grace Rock itu ya. Akhirnya ya pengalamannya udah Papa tuh udah berhenti jadi kondektur, akhirnya dampingin aku sama Ibu kalau ke Jawa Tengah, Jawa Timur tuh naik mobil Pak, nggak mau naik pesawat kereta. Berarti pas di Solo itu masih didampingi Ibu juga? Iya, Bapak Ibu? Ibu sama Bapak ikut. Jadi tuh Pak, mobilnya itu dibikin kayak rumah, joknya dicopotin. Waktu itu aku dikasih mobil carry Pak waktu itu ya, pakai kasur Pak, aku bisa tidur. Masuk tuh awal dikasih mobil carry tuh, aduh saya bersyukur banget. Saya nggak punya mobil kan waktu itu Pak. Alhamdulillah ya Allah udah dapat kendaraan gitu kan. Jadi Papa tuh nggak perlu naik bis-bisan lagi deh gitu kan. Ini inspirasi juga bagi seniman-seniman sekarang juga ya. Iya, jangan patah semangat. Iya, jangan patah semangat. Dulu itu naik Suzuki Carry joknya diambil untuk kasur ya. Kasur, Pak. Luar biasa, itu perjuangannya menjadi legend itu kayak begitu itu. Jangan tahu enaknya sekarang ya. Sekarang mah udah uangnya beda sama yang dulu. Beda ya dulu. Jadi begitu perjalanannya ya, menginspirasi juga perjalanannya ini. Artinya memang taat sama orang tua. Aku kan tinggalnya tuh di lingkungan kumuh kan Pak waktu itu di Cikapundung. Kalau setiap hujan besar tuh pasti kebanjiran rumahku Pak, waktu SD, SMP, SMA itu masih kebanjiran. Waktu itu Mas Lug kan soan ke rumah sebelum mau kontrak rekaman itu kan soan dulu. Mas Lug ingin tahu latar belakangnya aku tuh siapa gitu. Pas begitu masuk Cikapundung Pak, itu kan banyak ya gitulah anak-anak yang suka majekin apa gitu kan. Mel,
aku apa gitu kan, kamu nanti pindah aja. Dipalakin gitu kan. Iya, ya terserah Mas Lok aja. Kalau saya kan manut-manut aja gitu kan. Iya. Gitu. Rumahnya dipindahin Pak ke komplek yang mobilnya bisa parkir. Iya. Dalam hati tuh alhamdulillah berarti Mas Lok bisa membantu keluargaku. Iya. Saya pindah ke komplek sama ibu, sama bapak kan, sama kakakku. Jadi kalau sekarang ini mah zamannya royalti gitu ya, kalau ke artisnya gitu. Kalau dulu zaman artis saya dulu tuh kebanyakan ngasih bonus, ada yang bonus mobil, rumah gitu. Jadi gitu sama Mas Lok itu pokoknya mobil udah dikasih. Begitu jadi ada tur, ada ini, jadi di apa namanya, di kalau Sunda mah dijejehkeun. Apa itu, dicicil-cicil gitu? Apa ya, nanti kamu dipernah-pernah kayak gitu ya. Dipernah-pernahin. Iya, dipernah-pernahin ya. Dipindahin ke komplek kan, maksud jadi aku dipotong uang show, apa namanya, honor show-nya dipotong karena buat ini untuk ke rumah. Itu, ya. Aku ke komplek pindah, jadi agak nyaman lah katanya biar mobilku bisa parkir. Dari situ meledak lagi yang gejolak hati Pak, dikasih mobil, waktu itu mobil Astina merah gitu. Kan waktu itu lagi ada ini Pak, namanya Pak kit apa, film kit apa ya, yang lampunya klak gitu. Oh iya. Mobil yang bisa lampunya itu. Iya, aku seneng banget. Mazda Astina itu ya. Itu pas lagu Gejolak Hati Pak, Mas Lok kasih mobil Astina sama saya, sampai gini ngelihat mobil Pak kan bisa begitu kan lampunya pas lagi ada lampunya bisa mulai. Iya, nutup bener ini. Bener. Seneng banget pas sampai aku waktu itu udah kuliah, saya bawa kuliah kan. Terus saya diperhatiin, terus ya saya sampai kayak orang kampung gitu ya, senengnya, maksudnya puas gitu ya, hasil jadi payahku dinyanyi, udah dikasih penghargaan seperti itu sama Lok Selebor gitu. Akhirnya jadi tambah semangat gitu Pak, semangat terus sampai tur ke luar pulau. Papa juga ikut juga ya. Yang asma sehat terus. Sehat ya. Karena seneng ya. Karena saking senengnya, bahagianya ibu sama bapak tuh kalau ngeliat ibu bapak gitu ya. Ya Allah, saya bilang aku udah bisa menyenengin gitu, meskipun masih belum cukup gitu kan. Iya. Terus aja sampai terus udah sampai nggak kerasa Pak, udah 15 tahun sama Lok Selebor. Akhirnya ya kepotong dengan menikah. Tapi masih komunikasi sama Mas Lok Selebor itu ya? Masih ya. Nggak anu lagi sama beliau? Nggak kerja sama lagi? Mas Lok juga kan ada apa, band baru lagi. Maksudnya yang ingin berkembang juga sih Mel juga. Karena kalau sama Mas Lok terus kan juga maksudnya takut orang-orang juga bosan gitu ya. Iya. Maksudnya ingin melebarkan sayap aja sih. Melebarkan sayap ya. Ingin apa, mencoba dengan yang ini, yang ini gitu. Jadi itu perjalanannya ternyata memang nggak mudah juga ya. Kelihatannya mudah-mudah aja, tapi setelah kita kulik-kulik itu ternyata ya nggak mudah perjalanannya Teh Mel Sandi ini. Jadi prestasinya juara 1 Festival Lady Rockers Bandung Raya 86 itu, juara 1 Festival Rockers Jawa Barat 87 itu. Kemudian juara 1 Festival Band Bandung Garut. Ini band itu? Iya, Bandung Garut. Band itu memang main band? Iya, enggak, aku nyanyi vokalisnya. Oh, vokalisnya. Dari Bandung. Terus itu Festival Rock se-Indonesia yang keempat 87. Nah, itu mah sampai runner up katanya. Enggak juga ya. Aku enggak menang, soalnya waktu itu gitarnya nggak keluar, nggak bunyi. Oh, gitarnya nggak bunyi. Tapi yang diambil sama Mas Lok buat jadi artisnya. Iya. Albumnya udah banyak juga itu, Teh Mel. Saya aja sampai lupa. Saya yang nyateti soalnya. Ada gacuan ya. Nah, itu gacuan mah 86. Gagal, Pak. Yang itu yang di ini ya. Yang kena tipu. Kena tipu itu gacuan itu ya. Oh. Gak dibayar Pak itu. Aduh, makanya orang-orang yang orangnya masih nggak sekarang? Kayaknya sih kalau ngelihat pasti inget dia juga. Oh, inget ya. Kalau dia lihat ini, inget juga ini, bayar. Iya. Aduh, tega banget. Itu sudah beranak pinak itu kalau bayar ya. Iya, sekarang aja orang nyari gacoan Pak dijual berapa ya, ratusan ribu. Iya. Banyak yang nyari. Banyak yang nyari ya. Ya. Aku bilang, ngapain beli itu? Yang punya master kan dia kan? Iya kan? Nggak tahu deh. Aku kalau ngeliat kaset gacuan suka pengen nangis Pak. Sakit hati banget udah sampai apa ya?
Padahal aku itu mau berhenti. Padahal susah payah itu ya, Iya, ininya ya. aku udah, maksudnya kan namanya lihat ibu itu ya, ibu kan ambisi ya. Habis itu kan ternyata seperti ibu tuh sampai ngenes. Tapi aku kasihan gitu ngelihat ibu gitu. Iya, Udah iya. mama, aku semangat lagi kok, aku bilang. Kalau nggak ngelihat ibu sedih sih, aku kayaknya cuek aja. Iya, Cuma iya. ibu sedih gitu, kayak tersakiti apa gitu ya. Iya, iya. Ma, pokoknya aku mau semangat, aku mau ini lagi. Tapi kalau ngelihat papa sesak gitu ya. Iya, iya. Pokoknya aku semangat aja pokoknya. Semangat ya. Demi orang tua. Oh, gacoan itu yang ini ya. Coba. Tapi kan di biang lalanya kemudian Ya, 89 ya itu ya. berkahnya, ya. 89 halusinasi tahun 90. Betul. Nyanyian Bade ini yang top ini. 91 ini. Sering dilakukan oleh band-band apa? Ya band-band lokal gitu kan. Sering dinyanyiin sama. Kalau yang album Ngeri itu 92 itu sukses juga ya? Lebih Dulu sukses. itu Mel and Metal Boys itu yang lagu Ngeri kan sempat dicekal sama TVRI karena ada lirik setan dalam TV gitu. Mau syuting jadinya nggak jadi mau. Padahal cuman apa ya, bukannya TV-nya ada setannya, berarti itu nggak ke situ sih sebenarnya persepsi. Bukan seniman itu berarti mereka. Itu kan hanya syair ya. Kalau Pusara Ibu itu untuk Nah, kalau apa itu? Pusara 93 ya? Ibu, waktu itu kan udah selesai sama Mas Log, ada yang nawarin single satu lagu. Itu nggak tahu rekor apa gitu ya, nggak tahu apa rekor. Cuman aku nyanyi waktu itu satu lagu aja, judulnya Pusara Ibu. Itu nggak sempat ini sih, cuman nggak sempat promonya sih, nggak begitu ini. Nggak promo ya. Aku nyanyiin aja udah. Karena seleksi sama yang lain-lain apa? Gabung sama Paris RM. Oh. Kemudian ada kumpulan hits itu? Iya. 95 ya, best hits ya. Digabung sama yang satu ya. Nyanyian Janji juga bagus itu. Nah, kalau Nyanyian Janji itu lagu yang semuanya kebanyakan Mas Yoki yang tulis. Yang liriknya, lagunya. Jadi nggak terlalu berat, dia lagu-lagunya slow-slow, gitu, ada slow rock. Terus liriknya juga bagus-bagus. Nah, itu Mas Yoki. Mas Yoki ya, luar biasa ya itu. Nyanyian Janji. Saya kalau lihat Mas Yogi, net itu loh pakai keyboardnya itu luar biasa. Ada lagi album Apa Salahku, Nyanyian Pagi, Komar. Komar itu tentang apa itu? Kalau Komar, itu yang ngerangerin anak-anak Jamrut. Oh. Jadi warnanya sih warna jamrut. Jamrut ya. Jadi kayak ada agak ngepopnya, ada popnya ya. Agak kocak juga sih lagunya. Kocak ya. Kalau single itu yang sudah di apa? Tidak melalui kaset ya kalau single itu, kayak Isabella, Sesal. Kalau single itu satu lagu aja, tapi gabung sama yang lain. Kalau enggak gabung sama lagu-lagu yang sudah dikeluarin. Oh gitu. Jadi namanya single cuma satu. Ada lagu. Sesal, ya tuh. Sesal, Biang Keladi, ya. Angin Malam, Gejolak Hati. Yang lainnya lagu-lagu yang udah dikeluarin, udah dirilis gitu. Digabungin lagi ke situ. Yang album spesial Wedding Log Selibur itu apa itu? Nah, itu waktu Mas Log mau menikah, saya disuruh bawain ininya lagu. Jadi pas Mas Log lagi jalan ke pelaminan itu aku nyanyi gitu. Lagu itu Bahagia Selamanya. Ciptaan Mas Log sendiri. Iya. Hebat juga. Mas Log Selibur itu orang hebat ya. Jadi tapi karena ketemu orang-orang hebat ya. Salah satunya itu kesuksesan itu salah satunya ya karena berkumpul dengan orang-orang yang hebat ya. Iya, karena kita kan butuh ilmunya juga, butuh pengalamannya juga yang harus kita tiru gitu. Jadi kalau pengen hebat, pengen sukses, berkumpullah dengan orang-orang hebat atau sukses. Ini juga memotivasi, menginspirasi. Kalau terbawa semangat gitu. Betul. Aku juga harus bisa seperti itu gitu. Iya. Karena akan memberi motivasi ya. Teh Mel ini kan kalau disejajarkan dengan ya rocker yang lain, rocker perempuan yang lain atau rocker wanita yang lain, ada Niki Astrea, Anggun C. Sasmita, Purnamasari, itu kan punya khas karakter sendiri ya, karakteristik sendiri ya, dan punya fans sendiri. Nah, fansnya itu apa sekarang namanya? Kalau aku sih fansnya Sobat Rockers. Sobat Jadi Rockers. Kalau disingkat Sockers. Oh, makanya saya itu soccer itu apa gitu loh. Iya, sahabat
Sobat Rocker. Sobat Rocker. Oh. Soalnya udah banyak macam-macam sih Pak, ada yang ini Lovers, ini Nesia, apalah kayak gitu-gitu. Iya, iya. Jadi yang pencetusnya yang dari orang yang fans club dari Mel sendiri gitu yang ini apa aku juga bingung soccer Sobat Rocker, oh disingkat jadi antik gitu, jadi kayak unik gitu. Maksudnya, soccer ya. Aku pikir kalian sepak bola. Soccer kan sepak bola. Kalau tol itu Solo Kertosono. Solo Kertosono. Itu jalan tol itu. Itu katanya juga yang ikut melaunching album dengan seksi rocker di Mekah itu yang terakhir. Kalau itu waktu pas mini albumnya Seksi Rock, pas mau di launch itu kan akunya kan pergi umroh. Udah tak biar ambil berkahnya aja, udah kita launching di sana aja. Launching di sana. Iya. Jadi sempat bikin kan naik ke Gua Hiro waktu itu. Iya. Sempat bawa tim kan ke sana, terus bawa video kecil kamera kecil buat di Gua Hiro, kan tebing-tebing gitu kan. Iya. Sebaik-sebaik aku nyuri-nyuri ini aja. Iya. Ya pas di situ pas. Iya. Pas selesai umroh kan juga banyak waktu kan. Iya ta. Jadi lagunya sering dinyanyiin kalau pas ini Pak diundang, kan aku sering diundang ngaji juga gitu. Kalau misalkan acaranya gak di masjid, saya bonusin dengan nyanyi pakai -1 lagu religi gitu. Oh iya kayak Bimbo itu ya. Iya, betul, Dulu kan pernah diundang ke DPR juga, -1 juga itu ya. Suatu saat nanti bisa ke sana, kemudian boleh. -1 ya. Tapi lagu Biang Lala ini yang masih saya. Banyak orang yang punya memori sama ya. Di wajahmu kulihat bulan ya. Betul. Itu kan ada lagu di wajahmu kulihat bulan. Tapi ini di wajahmu kulihat bulan. Beda ini aja sairnya. Beda sairnya itu ya. Aku terakhir bikin mini album tuh yang sama Seksi Rock 2012 Pak ya. Oh 2012 itu ya sudah lama ya. Udah lama, lumayan lama. Enggak, yang terbaru ya. Karena lagu terbaru yang ini akan menuai kesuksesan periode kedua teh. Ya, periode keberapa nggak tahu saya malah. Pokoknya kebangkitan Teh Mel Sandi lah. Kebangkitan lagi ini yang. Ya. Itu lagu apa itu? Ya pokoknya setelah mini album Mel and Seksi Rock itu kan 2012. Dari situ kan sibuk dengan tur-turnya dengan Ki Ageng Ganjur Pak ke Eropa, terus sempat ke Hong Kong juga, ke Aljazair. Terus sampai lupa untuk bikin rekaman. Gitu. Oh. Jadi kalau misalkan nggak ada yang tapi sempat waktu tahun 2000 berapa ya, kok lupa lagi, ngeluarin single Suci Dalam Tulus, karya Indra Virji, itu dari Blackboard Record, ada labelnya waktu itu. Cuman hanya sebatas kontrak lepas aja, nggak, misalnya promonya nggak terlalu karena kontrak lepas aja gitu udah. Selesai dari situ 2000 berapa ya, itu 2018 apa ya, cuman jarang dinyanyiin karena aku sibuknya ya lagu-lagu religi gitu kan waktu itu sama Ki Ageng Ganjur. Nah setelah itu corona lah datang si corona itu, bingungnya. Tapi sudah pulang dari Eropa Pak waktu itu, sudah ada bekal untuk ini kehidupan keluarga lah istilahnya, terlalu ya. Pas lagi bengong, ada yang ngajakin untuk featuring lagu lagi kan. Saya tuh bingung, ini gimana ya, ingin dengar dulu lagunya seperti apa gitu kan. Tapi pas aku lihat lagunya bagus gitu Pak, bagus. Kebetulan kan suami udah setahun meninggal. Itu lirik kena, judulnya waktu itu Pudar. Judulnya Pudar. Yang nawarin itu Dhani Sabian Hamda yang sekarang jadi suami saya. Waktu itu kan saya bilang, lagunya ini aja, belum nyanyian laut. Lagunya lagu Pudar, saya bilang, karena sesuai dengan
perjalanan hidup saya selama Iya, ini iya. gitu kan. Oh ya siap teh, dia masih manggil teteh karena aku lebih tua dari. Begitu aku nyanyi Pak yang lagu Podar itu selesai. Nah, Dani ini kan sampai wah katanya mungkin kali dulu itu dia Tersentuh mengidolakan gitu. saya Pak. Jadi zaman dia sebelum melaut itu sering bawain lagu-lagu halusinasi. Ini mungkin cuman sebatas mengidolakan tapi nggak mungkin ketemu orangnya gitu. Akhirnya setelah lagu Podar saya bawakan, jadi sering intens telepon, yang tadinya mau kontrak 1 lagu jadinya Kontrak seumur hidup. seperti itu. Jadi LDR-an Pak saya ini. Jadi Apa tuh dia LDR? di laut, saya di darat. Jadi LDR-an selama 10 bulan. LDR-an. LDR 10 bulan, akhirnya dia memberanikan diri untuk melamar untuk kan aku tanya, aduh kan umur saya udah gak muda Pak ya. Iya. Saya pikir kan udah cukup lah saya mau membesarkan anak-anak aja gitu kan. Tapi ini dari Allah ngasih jodoh lagi gitu. Iya. Aku sampai mau mikir juga gimana. Tapi Dani ini emang aku tanya gitu, emang tujuannya apa mau nikahin saya gitu kan? Karena ke satu saya udah nggak muda. Tujuannya akhirat dia bilang. Akhirat ingin menghabiskan sisa hidup. Yang tinggal beberapa lah pokoknya. Iya. Ya udah mikirnya akhirat gitu Pak. Udah. Ya saya bismillah aja kalau udah denger itu Pak, saya merasa apa gitu ya. Ibu juga, tapi kalau harus ada restu ibu, kalau ibu nggak restu dia nggak mau. Iya. Ibu tanya, ini siapa ini? Ibu kan paling nggak suka kalau ini sama musisi, nggak mau. Oh. Tapi aku bilang ibu, mah ini profesinya pelaut, saya bilang. Iya. Musisi Hobi. di musik cuman hobi aja. Oh, ya udah kalau emang ada pekerjaan gitu kan. Ya udah saya jalanin Pak. Ternyata dia minta pulang berlayar harus sudah nikah. Jadi NA-nya jauh-jauh hari dimikirin. Sampai lagunya udah selesai. Nah, begitu dia pulang, saya nikah. Recording satunya lagi yang nyanyian laut. Oh. Akhirnya duluan yang dikeluarin ya Nyanyian laut ada ya. di YouTube, udah di Iya. YouTube, di platform. Saya lihat ya. Nyanyian laut. Itu pun liriknya tersendat, begitu menikah akhirnya jadi lirik cinta Pak, yang tadinya mau lirik galau gitu. Saya nggak emang lagu itu betul-betul doa Pak, jadi takut kejadian jadi gitu. kesian. Iya. Yang lagu Podar itu, saya suka banget lagu itu tapi liriknya ganti. Saya bilang kok nggak kuat nyanyinya, nggak kuat liriknya gitu. Liriknya menakutkan, takutnya ada apa-apa dia liriknya ganti lagi, jadi lirik cinta, jadi seperti hati, janji hati judulnya Pak. Jadi itu love story aja. Nyanyian laut, janji hati, terus nanti mau keluar satu lagi lagu religi Pak, judulnya Seputih Hati. Kebetulan mau featuring sama penyanyi Jogja juga yang artis cilik. Cuman belum launching, masih ditahan dulu. Iya. Ibu senang, jadi mungkin ya karena ya di musik juga ada pekerjaan yang lain juga. Kalau selama mengerjakan musik bareng saya. Iya. Malah kebetulan ya. Jadi kalau manggung juga pentas juga bareng-bareng gitu kan. Berkaitan ditemenin, ditungguin. Iya. Sebetulnya mungkin dia doa tertunda kali Pak ya. Saya dari dulu itu aku pengennya punya suami itu yang ini. Yang musik ya, pemusik ya. Karena yang sebelum itu bertolak belakang banget, nggak suka musik, nggak suka musik rock. Jadi suka ngumpet-ngumpet kalau dengerin musik rock. nggak bisa teriak-teriak bebas di rumah ya. Nggak bisa. Apa ya? Aku kalau setiap umroh itu Pak, sebelum menikah gitu ya, ingin mengharapkan seorang suami yang betul-betul satu frekuensi lah, satu arah. Iya. Tapi begitu Allah kasih, kok bukan ini. Tapi ya mungkin itu jalan hidup terbaik kan bagi Allah juga ya. Nah begitu yang ketiga kali ini, loh kok mungkin doaku yang tertunda gitu, apa gimana? Iya. Ini di rumah tuh berkarya terus gitu. Dia selama juga nggak mesti ada ini gitu, ada sesuatu yang dia kerjain. Jadi sekarang tuh di rumah tuh kalau Sundaman namanya haneten. Apa itu haneten? Hangat hangat ya. Hangat, jadi penuh musik gitu. Iya. Penuh musik, penuh karya. Iya. Jadi kalau aku lagi cuci piring nih Pak di dapur. Mom sini, misalnya gitu ya.
tolong nyanyiin dulu. Lagi ciptaannya dia lagi punya mood, kalau lagi mood. Iya. Lagi cuci piring, Pak. Iya. Nyanyiin dulu sebentar. Akhirnya jadi lagu. Baru setengah lagu itu dilanjutin lagi, nyanyiin lagi. Jadi apa ya, tiap pagi musik, malam musik gitu. Itu yang saya harapkan dari dulu itu seperti ini. Iya. Alhamdulillah. Iya, Pak. Doa yang tertunda sudah terkabul. Iya. Berarti harus lebih bersyukur. Iya, Pak. Iya. Betul. Harus lebih bersyukur. Bersyukur ya, Pak ya. Iya. Bersyukur, sabar. Itu kali kuncinya, ikhlas. Iya. Syukur, sabar, ikhlas. Jadi teman-teman sekalian, nyanyian laut ya. Nyanyian laut ya. Lihat di YouTube-nya Teh Mel Sandi ya. Bagus kok lagunya, saya sudah lihat juga. Sudah dengerin juga. Teh, ini sekali lagi hatur nuhun ya, hatur nuhun untuk bisa memberikan motivasi kepada mungkin seniman muda, terutama seniman rocker ya yang ada di Solo Raya ini. Mohon bisa beri statement atau closing statement yang bisa memberi motivasi mereka. Ternyata apa yang disampaikan, diceritakan oleh Teh Mel Sandi tadi kan, ya ternyata perjalanannya juga luar biasa. Meskipun kadang-kadang agak tidak disengaja begitu loh. Iya. Kebanyakan agak tidak disengaja. Iya. Karena dorongan orang tua yang kuat ya. Ya, karena dorongan orang tua, dan alhamdulillah Teteh bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh orang tua itu, akhirnya barokah itu ya berhasil itu tadi. Iya, jadi pelajaran juga. Jadi perintah orang tua itu pasti barokai. Jangan membangkang. Itu pasti memberi barokah, memberi manfaat, memberi kesuksesan. Betul. Seperti Teh Sandi. Saatnya closing statement. Pokoknya saya berharap buat teman-teman semuanya di rumah, yang istilahnya namanya perjalanan hidup orang itu kan gak ada yang tahu kita tuh bakal seperti apa. Pokoknya seperti yang tadi dibilang, kunci kita itu kan harus banyak sabar, ikhlas, banyak bersyukur. Apapun yang kita kerjakan, yang kita hasilkan itu harus tetap bersyukur, mau kecil mau besar gitu. Terus kita punya cita-cita pun juga jangan banyak putus asa, jangan banyak menyerah. Meskipun gagal bangkit itu terus. Itu yang saya jalanin selama kehidupan saya dari kecil sampai sekarang. Jadinya waktu itu saya memutuskan untuk berjilbab juga, saya pikir saya pasrah sama Allah. Saya ikhlas, saya sabar. Kalau misalkan saya masih diberi kesempatan untuk bernyanyi, ya saya jalanin. Kalau udah nggak ada yang manggil, nggak ada yang ngundang, karena saya udah berjilbab, gitu kan, berjilbab. Ya udah saya mau di rumah aja bersama anak-anak. Tapi setelah saya berjilbab, ya mungkin itu rezeki dari Allah, saya masih bisa menyanyi, masih bisa ada undangan ngaji, saya jalan. Semuanya hidup, prinsip hidup saya jalani apa adanya, ngalir seperti air. Jadi pokoknya intinya jangan putus asa. Jangan menyerah, pokoknya harus semangat, bangkit, sabar, ikhlas, dan bersyukur. Gitu, Pak. Terima kasih Teh Mel Sandi. Inilah bincang-bincang kami dengan Teh Mel Sandi yang tadi malam barusan pentas di Sukoharjo, dan alhamdulillah sempat mampir atau datang ke rumah, dan alhamdulillah juga sempat kita ngobrol bersama. Semoga obrolan ini menginformasi, mengedukasi, menginspirasi kita semuanya untuk memberi motivasi kita lebih baik lagi, lebih maju lagi, lebih bersyukur lagi, lebih ikhlas lagi, ya lebih baik lagi intinya. Sekali lagi terima kasih, hatur nuwun Teh Mel Sandi. Semoga ini bermanfaat nanti bagi masyarakat. Kalau bermanfaat bisa di like, bisa di subscribe, juga di subscribe Mel Sandi Official, ya. Kalau nggak salah ya, bener ya? Iya betul. Mel Sandi Official, di situ juga Muhammad Toha Official, sama-sama officialnya, sama-sama resminya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat dan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.